Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai organisasi dan manajemen koperasi. Jadi kan sebelumnya kita sudah paham koperasi itu apa, prinsipnya apa, kemudian aliran konsep yang ada yang melatar belakang itu apa aja. Nah, sekarang kita membahas mengenai organisasi di dalam koperasi itu seperti apa. Jadi mungkin kalian sudah sering dengar istilah struktur organisasi, terutama mungkin yang udah pernah ikut OSIS dan lain sebagainya. Jadi struktur organisasi itu adalah susunan dan hubungan antar posisi dalam suatu organisasi. Misal, ketika ada yang namanya organisasi HMJ, organisasi BEM, atau organisasi OSIS gitu ya, itu pasti ada struktur organisasi. Maksudnya adalah hierarki pihak-pihak yang mengelola organisasi. Kalau misalnya OSIS mungkin ada ketua OSIS, sekretaris, bendahara, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di koperasi itu seperti ini ya struktur organisasinya. Jadi ada 4 hierarki. Yang tertinggi adalah RAT atau rapat anggota tahunan. Kemudian ada pengurus yang terdiri biasanya dari ketua, sekretaris, bendahara, dan jajaran lainnya. Kemudian ada pengawas yang lebih fungsinya seperti manajer. Kemudian pengelola, yaitu perwakilan anggota untuk mengelola seperti itu. Jadi rapat anggota tahunan RAT itu kan sebuah rapat gitu ya, sebuah pertemuan, wadah forum diskusi. Tetapi di sini RAT atau rapat anggota tahunan itu dianggap bukan cuma sebuah ajang diskusi, bukan cuma dianggap sebuah rapat biasa, tapi dia itu adalah sebuah perangkat institusi. Jadi dia itu juga seolah diorangkan gitu ya, dianggap rapat yang namanya rapat anggota tahunan atau RAT itu dianggap dia itu seperti sebuah individu, seperti sebuah wujud. Jadi bukan cuma pertemuan, tapi dia itu seperti sebuah wujud. Lah, di sini RAT itu rapat anggota tahunan. Dia itu adalah momen di mana para anggota itu dapat bermusyawarah mufakat demi mengambil keputusan untuk kepentingan organisasi koperasi seperti itu. Dan kekuasaan tertinggi koperasi itu ada di RAT ini. Ada di rapat anggota tahunan. Jadi bukan di ketua, bukan di sekretaris, bendahara, bukan di pengawas, bukan di pengelola, tapi di rapat ini. Itu berarti bagi koperasi itu kan jabatan tertinggi itu adalah anggotanya sendiri, karena kan rapat anggota tahunan itu adalah tempat bertemunya para anggota yang membahas mengenai keputusan-keputusan yang diputuskan oleh para anggota sendiri. Jadi kan intinya kekuasaan tertinggi itu ya ada di para anggotanya seperti itu. Kemudian RAT ini dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan koperasi di tahun depan. Jadi misal kita mengadakan RAT sekarang, ya berarti dijalankannya di tahun depan seperti itu. Kemudian apa saja yang dibahas di RAT itu macam-macam ya. Jadi mungkin kalian kalau misalnya membayangkan RAT itu mungkin cuma bahas pembagian SHU, padahal enggak. Walaupun mungkin yang ditunggu-tunggu rata-rata adalah SHU. Cuman sebenarnya selain SHU, itu yang dibahas adalah anggaran dasar, kemudian kebijaksanaan seperti manajemen koperasi, kemudian bidang-bidang usahanya, itu apa yang mau dibahas gitu. Kemudian ada pemilihan atau pengangkatan atau pemberhentian pengurus dan pengawas. Kemudian ada rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja. Jadi seperti membuat RAPBN atau RAPBD versi institusi seperti itu. Kemudian ada pengesahan pertanggungjawaban pengurus, pembagian SHU yang paling ditunggu-tunggu ya. Kemudian ada penggabungan, peleburan, pendirian dan pembubaran koperasi. Nah, di sini ada bagan hierarki tanggung jawab dalam koperasi. Di sini kita lihat tanggung jawab tertinggi itu ada di rapat anggota. Karena di sini rapat anggota bukan hanya wadah forum diskusi, tapi adalah sebuah semacam individu gitu ya. Metafora dari itu tadi yang dianggap seolah dia itu sebuah institusi, bagian dari perangkatnya institusi. Kemudian si rapat anggota ini berhak memilih dan memberhentikan pengawas,
serta memilih dan memberhentikan pengurus. Jadi seperti ketua, sekretaris, bendahara itu semuanya berada di bawah RAT. Kemudian pengurus. Nah, pengurus itu apa? Siapa? Jadi pengurus itu adalah mereka yang tugasnya mengelola koperasi dan usahanya. Kemudian tadi kita sudah singgung kalau di RAT itu apa aja yang dibahas. Oh, rancangan kerja, kemudian rancangan anggaran. Nah, yang bertugas membuat rancangan untuk diajukan itu siapa? Oh, ternyata pengurusnya. Jadi dia membuat rencana kerja, kemudian rancangan anggaran belanja diajukan ketika RAT, kemudian para anggota akan menyuarakan persetujuannya atau mungkin pendapatnya seperti itu. Kemudian menyelenggarakan rapat anggota, kemudian mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan pembukuan keuangan. Jadi intinya di sini pengurus itu tugasnya adalah mengelola institusi koperasi itu. Nah, di sini kita lihat hierarki struktur organisasinya. RAT tadi kan tertinggi ya, rapat anggota itu yang paling tinggi. Kemudian setelahnya itu ada pengurus. Nah, pengurus di sini kan otomatis jabatannya kan biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seperti itu. Kemudian di bawah pengurus itu ada pengelola. Pengurus itu seperti tim inti, seperti kementerian gitu, seperti kabinetnya. Kemudian manajer pengelola itu adalah tim kementeriannya, seperti itu. Kemudian pengawas. Pengawas ini siapa? Jadi pengawas ini adalah mereka yang tugasnya itu mengawasi pengelolaan dan kinerja pengurus. Tadi ada koperasi, kemudian ada pengurusnya, sekretaris, bendahara, ketua. Nah, ada yang bertugas mengawasi kinerja mereka, yaitu para pengawas. Dan biasanya, ini tidak harus dan tidak wajib, tapi biasanya para pengawas ini adalah dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat yang memang sudah terkenal dan memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat luas. Soalnya kan biasanya kalau tokoh-tokoh masyarakat itu kan kata-katanya didengar sama masyarakat ya. Kemudian ketika mereka menyampaikan nasihat atau menyampaikan masukan-masukan, biasanya masyarakat itu tidak akan terlalu menolak atau sempat meragukan, tapi biasanya mereka akan menerima dengan legowo. Nah, di sini hierarki tanggung jawabnya adalah pengawas itu tetap berada di bawah rapat anggota. Dan yang terakhir pengelola. Jadi pengelola itu adalah dia ditunjuk oleh pengurus. Jadi tadi ada rapat anggota, kemudian dia menunjuk pengurus. Pengurus ini menunjuk pengawas. Nah, kemudian pengelola ini juga ditunjuk oleh pengurus. Jadi tujuannya untuk mengelola organisasi koperasi. Lah, bedanya apa antara pengurus dengan pengelola? Jadi pengelola ini lebih ke manajernya, orang yang eksekutornya gitu ya. Kalau yang pengurus kan ketuanya, mandornya mungkin seperti itu. Kemudian sekretaris, bendahara lebih ke kepala-kepalanya. Sedangkan pengelola ini adalah para panjang tangannya pengurus tadi. Jadi misalnya manajer A, B, C. Jadi mereka adalah eksekutornya dari para pengurus seperti itu. Dan tanggung jawabnya ada di bawah pengurus. Pengurus tanggung jawabnya ada di bawah rapat anggota seperti itu. Jadi sampai sini saja memang materi organisasi dan manajemen koperasi ini sangat singkat ya, karena sangat sederhana. Intinya ada rapat anggota tahunan, kemudian ada pengurus, pengawas, pengelola, intinya seperti itu. Dan yang harus dipahami adalah RAT itu adalah kekuasaan tertinggi. Dan semua hal yang sudah diputuskan di RAT itu harus diterima dan dijalankan oleh semua anggota. Sampai sini terima kasih, semoga bisa dipahami ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.